Di balik pagar tinggi sirkuit-sirkuit megah di Eropa, sebuah rumor mulai berhembus seperti angin kencang yang mendinginkan aspal. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara para pencari bakat, namun dalam waktu singkat, nama itu menjadi topik utama di meja-meja petinggi tim pabrikan, Veda Ega Pratama. Seorang remaja dari Gunung Kidul yang tidak hanya menang di lintasan, tapi menghancurkan standar yang pernah ada. Ketika ia mendominasi Asia Talent Cup dengan rekor poin yang belum pernah terlihat dalam sejarah, dunia tersentak. Orang-orang mulai bertanya, siapa anak ini? Dan yang lebih penting, siapa yang akan memilikinya? Namun, saat tim-tim besar mulai menyiapkan draft kontrak untuk menggoda sang mutiara hitam dari Indonesia, mereka menabrak tembok baja yang tak terlihat. Pintu garasi tertutup rapat. Tidak ada negosiasi, tidak ada celah, dan tidak ada ruang untuk diskusi. Honda Racing Corporation, raksasa yang sedang terluka, telah memasang barikade di sekeliling Veda. Mereka tidak hanya memberikan kontrak, mereka melakukan sesuatu yang di dalam pedok disebut sebagai penguncian mati. Sebuah langkah protektif yang sangat agresif, seolah-olah mereka sedang menjaga aset paling berharga dalam dekade ini. Banyak yang menduga ini hanyalah prosedur standar bagi pemenang kejuaraan junior. Namun, bagi mereka yang memahami bahasa tubuh para bos HRC di Tokyo, ini jauh lebih personal. Ini bukan sekedar tentang balapan, ini adalah tentang menjaga harga diri sebuah imperium. Honda tahu bahwa membiarkan Veda lepas ke tangan rival akan menjadi bencana strategis yang tak termaafkan. Ketegangan ini terasa nyata, membuat atmosfer di sekitar kamp latihan Veda menjadi sangat berat dan penuh ekspektasi. Sesuatu yang besar sedang disembunyikan di balik kontrak tertutup itu. Sebuah alasan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar urusan poin atau podium. Karena di balik ketenangan wajah Veda, ada sebuah skenario besar yang sedang disusun oleh tangan-tangan kuat di Jepang. Tapi alasan sebenarnya di balik lockdown total ini ternyata jauh lebih mengejutkan dari apa yang dibayangkan oleh para pengamat MotoGP. Namun, alasan di balik penguncian total ini sebenarnya jauh lebih gelap dan kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Perisai baja Astra Honda. Langkah Honda untuk mengunci Veda tidak terjadi di ruang hampa. Di belakang layar, ada kekuatan raksasa bernama Astra Honda Motor atau AHM. Bagi AHM, Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap. Ia adalah perwujudan dari investasi jutaan dolar dan impian jutaan penggemar di pasar sepeda motor terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, program Road to MotoGP milik Astra Honda telah mencari sosok yang bisa menembus dominasi pembalap Eropa. Dan ketika Veda muncul, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Tensi di dalam kantor pusat mereka meningkat setiap kali ada rumor bahwa tim satelit dari pabrikan rival mulai mendekati lingkungan keluarga Veda. Kontrak yang disodorkan kepada Veda bukan sekedar kertas berisi angka gaji. Itu adalah sebuah perisai yang memastikan tidak ada pengaruh luar yang bisa masuk. Honda memberikan segalanya, fasilitas, pelatih, hingga jaminan karir jangka panjang, namun dengan satu syarat mutlak, loyalitas total tanpa celah. Veda berada dalam situasi di mana ia mendapatkan perlindungan maksimal, namun di saat yang sama, ia kehilangan ruang gerak untuk melihat opsi lain. Tekanan psikologis menjadi sangat nyata. Bayangkan menjadi seorang remaja berusia 15 tahun yang membawa beban pemasaran sebuah korporasi raksasa di pundaknya. Setiap gerakan, setiap pernyataan di media sosial, hingga setiap sesi latihan dipantau dengan ketat. Honda menggunakan kontrak ini sebagai alat untuk memastikan Veda tetap berada dalam ekosistem mereka, tidak peduli seberapa besar godaan dari luar. Mereka sedang membangun sebuah benteng di sekitar sang pembalap untuk memastikan bahwa ketika ia akhirnya meledak di panggung dunia, ia akan melakukannya dengan seragam merah putih biru milik HRC. Ini adalah bentuk proteksi yang ekstrim. Sebagian orang menyebutnya sebagai dukungan luar biasa, namun sebagian lainnya mulai berbisik bahwa ini adalah cara Honda untuk memastikan Veda tidak pernah tahu seberapa besar nilai tawaran yang bisa ia dapatkan dari tempat lain. Sebuah strategi yang sangat beresiko, karena jika sang pembalap mulai merasa tercekik oleh aturan, ledakan performa bisa berubah menjadi frustrasi. Namun, sebuah tawaran besar dari kubu rival justru datang tepat saat kontrak itu baru saja ditandatangani, menguji kesetiaan semua pihak hingga ke titik nadir. Bayang-bayang KTM dan Red Bull. Di sisi lain pedok Moto3,
ada sebuah entitas yang sangat ditakuti oleh Honda, Red Bull KTM Ajo. Tim yang dipimpin oleh Aki Ajo ini dikenal sebagai pabrik pemenang yang memiliki mata tajam untuk mencuri bakat-bakat muda tepat di bawah hidung pabrikan Jepang. KTM memiliki sejarah panjang dalam mengambil pembalap yang dibesarkan oleh Honda dan mengubah mereka menjadi juara dunia dengan motor oranye mereka. Bagi Honda, melihat Veda Ega Pratama mengenakan baju balap KTM adalah mimpi buruk yang harus dihindari dengan cara apapun. Persaingan ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat di lintasan, melainkan perang intelijen di balik layar. Orang-orang di dalam pedok mengklaim bahwa pemandu bakat dari KTM sudah mulai memantau data telemetri Veda sejak seri pertama di Sepang. Mereka melihat potensi yang setara dengan Pedro Acosta atau Marc Marquez muda. Honda menyadari hal ini. Mereka tahu bahwa jika ada sedikit saja celah dalam kontrak Veda, Red Bull akan segera masuk dengan tawaran yang sulit ditolak, jalur cepat menuju MotoGP dengan dukungan finansial tak terbatas. Itulah alasan mengapa Honda memutuskan untuk mengunci mati kontrak Veda. Mereka ingin menutup semua pintu masuk bagi Red Bull dan KTM. Tensi antara manajemen Honda dan pihak-pihak yang mencoba mendekati Veda menjadi sangat panas. Ada laporan tentang percakapan tegang di area hospitality, di mana para petinggi Honda secara tegas memperingatkan tim-tim lain untuk menjauh. Ini adalah perang wilayah yang sangat agresif. Honda tidak hanya ingin memenangkan kejuaraan, mereka ingin memenangkan perang talenta ini. Ketakutan terbesar Tokyo adalah kehilangan kontrol atas narasi pengembangan Veda. Jika Veda jatuh ke tangan KTM, maka kesuksesan Veda nantinya akan menjadi iklan gratis bagi kekuatan Eropa dan kegagalan sistem pendidikan Jepang. Tekanan untuk mempertahankan Veda menjadi sebuah harga mati bagi departemen balap Honda. Namun di tengah usaha penguncian ini, sebuah masalah teknis yang signifikan mulai muncul ke permukaan, mengancam untuk merusak semua rencana besar tersebut. Dan tepat ketika perlindungan itu terasa sempurna, sebuah fakta teknis yang pahit mulai merayap masuk ke garasi, membuat semua orang mulai meragukan masa depan. Pertaruhan di Red Bull Rookies Cup. Keputusan paling mengejutkan diambil pada musim 2024. Honda, secara tak terduga, mengizinkan Veda untuk berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena di ajang tersebut, semua pembalap menggunakan motor KTM RC250R. Ini seperti mengirimkan tentara terbaik Anda untuk berlatih menggunakan senjata musuh di markas musuh. Mengapa Honda mengambil risiko ini? Jawabannya sederhana. Mereka ingin Veda belajar di Eropa, tapi mereka tetap memegang kendali atas kontraknya. Selama 1 musim, Veda harus beradaptasi dengan motor yang secara fundamental berbeda dari Honda NSF 250R yang biasa ia kendarai. Tensi di dalam tim pendukung Veda sangat tinggi. Ada ketakutan besar bahwa jika Veda tampil terlalu baik dengan KTM, ia mungkin akan merasa bahwa motor Eropa adalah masa depannya. Honda harus memainkan permainan psikologis yang sangat halus. Mereka memberikan dukungan teknis di balik layar sambil terus mengingatkan Veda di mana rumah sebenarnya berada. Veda harus menghadapi sirkuit-sirkuit Eropa yang teknis, cuaca yang tidak menentu, dan gaya balap pembalap Eropa yang sangat agresif. Di sini, ia bukan lagi raja seperti di Asia. Ia adalah pendatang baru yang harus berjuang dari bawah. Tekanan untuk tidak gagal di depan mata para bos Red Bull, yang merupakan sponsor utama seri ini, sangat besar. Namun di saat yang sama, ia harus tetap setia pada instruksi dari Tokyo. Ini adalah situasi pedang bermata dua yang sangat berbahaya bagi mentalitas seorang remaja. Banyak pengamat yang melihat ini sebagai ujian loyalitas tingkat tinggi. Honda sedang menguji apakah kuncian mati mereka cukup kuat untuk menahan godaan performa motor KTM. Setiap kali Veda turun ke lintasan dengan motor oranye itu, para petinggi HRC di Jepang menahan napas. Mereka menunggu untuk melihat apakah investasi mereka akan tetap bertahan atau justru mulai retak. Namun, sebuah keputusan kontroversial dari markas besar Honda di Tokyo tiba-tiba mengubah aturan main, memaksa Veda berada dalam posisi yang sangat sulit. Kontrak sangkar emas. Rumor tentang detail kontrak Veda mulai menyebar di kalangan terbatas di pedok. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kontrak tersebut berisi klausul yang sangat mengikat, di mana Veda tidak diizinkan untuk melakukan pembicaraan apapun dengan pihak ketiga tanpa izin tertulis dari HRC dan AHM. Ini bukan lagi sekadar kontrak pembalap, ini adalah sangkar emas.
Honda memberikan semua kemewahan yang diimpikan oleh pembalap muda, namun sebagai imbalannya, mereka memiliki kendali penuh atas arah karirnya selama beberapa tahun ke depan. Ada juga ketegangan mengenai jalur pengembangan karirnya. Honda kabarnya memutuskan untuk membiarkan Veda mengambil jalan yang sedikit lebih panjang sebelum masuk ke Moto3 World Championship secara penuh. Langkah ini memicu perdebatan. Banyak yang merasa bahwa bakat sekali Veda seharusnya segera didorong ke kancah dunia agar tidak kehilangan momentum. Namun Honda bersikeras bahwa mereka ingin Veda matang secara sempurna di bawah pengawasan mereka, menghindari risiko cedera atau kegagalan mental yang sering menimpa pembalap muda yang terburu-buru. Perdebatan ini menciptakan friksi di dalam lingkaran dalam tim. Ada kekhawatiran bahwa jika Honda terlalu lama menahan Veda di kelas pengembangan, ia akan tertinggal oleh rival-rival seangkatannya yang sudah berkompetisi di Grand Prix. Namun Honda tetap pada pendiriannya. Mereka lebih memilih Veda terlambat setahun, namun dalam kondisi siap tempur, daripada membiarkannya pergi ke tim satelit yang menggunakan mesin rival. Bagi Honda, lebih baik Veda tidak balapan sama sekali daripada balapan untuk orang lain. Inilah inti dari strategi kunci mati. Ini adalah kontrol total. Honda sedang membangun seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga sepenuhnya terintegrasi dengan filosofi kerja mereka. Mereka ingin memastikan bahwa ketika Veda akhirnya naik ke kelas utama suatu hari nanti, ia akan menjadi Marquez baru yang lahir dan besar murni dari sistem Honda. Tapi, di balik rencana megah ini, ada rahasia teknis yang mulai menghantui pikiran para kru mekanik. Namun, bisikan di pedok mulai mengungkap bahwa ada masalah teknis besar yang sedang disembunyikan Honda dari publik. Krisis Moto3 dan rahasia teknis Honda. Realitas pahit yang harus dihadapi adalah kondisi motor Honda NSF 250RW di kelas Moto3 saat ini. Selama beberapa musim terakhir, dominasi KTM dan grup Pierer Mobility, Husqvarna, GasGas, CFMO, telah membuat Honda terlihat tertinggal secara teknologi, terutama dalam hal tenaga puncak dan akselerasi di lintasan lurus. Timbul sebuah pertanyaan krusial. Apakah Honda mengunci mati Veda karena mereka takut ia akan menyadari betapa jauhnya keunggulan mesin rival jika ia mencobanya? Tensi meningkat di Departemen Teknis HRC. Para insinyur di Jepan berada di bawah tekanan besar untuk mengembangkan paket mesin baru yang bisa menandingi kecepatan KTM. Ada laporan bahwa Veda sempat merasakan perbedaan performa yang signifikan saat berlatih dengan berbagai jenis mesin. Ketakutan terbesar manajemen adalah Veda kehilangan kepercayaan pada paket teknis yang bisa diberikan Honda kepadanya di masa depan. Jika seorang pembalap mulai meragukan motornya, maka kuncian kontrak sekuat apapun tidak akan bisa menyelamatkan kariernya. Beberapa orang dalam mengklaim bahwa kontrak ketat tersebut adalah cara Honda untuk mengulur waktu. Mereka butuh 1 atau 2 tahun lagi untuk benar-benar memperbaiki performa motor Moto3 mereka sebelum memberikan mesin juara itu kepada Veda. Mereka tidak ingin Veda debut di Grand Prix dengan motor yang hanya mampu bersaing untuk posisi 10 besar. Mereka ingin dia menang sejak hari pertama, dan untuk itu mereka butuh kontrol penuh agar dia tidak pindah sebelum motor itu siap. Situasi ini menciptakan atmosfer yang sangat tegang di garasi. Para mekanik bekerja ekstra keras, menyadari bahwa setiap per 10 detik yang hilang bisa berarti kehilangan masa depan salah satu talenta terbaik yang pernah mereka miliki. Veda berada di tengah-tengah pertarungan ego antara insinyur Jepang dan kecepatan murni motor-motor Eropa. Sebuah pertemuan rahasia di hospitality team pada malam hari mengancam akan meruntuhkan seluruh skema kontrak ini. Beban berat satu negara. Selain masalah teknis dan kontrak, ada elemen yang tidak bisa diabaikan. Harapan publik Indonesia. Ledakan dukungan di media sosial menciptakan tekanan yang luar biasa. Setiap kali Honda mengumumkan langkah terkait karir Veda, jutaan mata dari Jakarta hingga pelosok daerah memantau dengan sangat kritis. Bagi Honda, Veda adalah aset pemasaran yang nilainya tak terhingga. Jika mereka salah langkah, dampaknya bukan hanya soal kehilangan poin, tapi potensi boikot atau penurunan citra merek di pasar yang sangat krusial. Sentimen nasionalisme ini membuat posisi Veda menjadi sangat unik namun berbahaya. Ia adalah pahlawan nasional sebelum ia benar-benar memenangkan satu pun balapan Grand Prix. Tekanan ini menciptakan titik didih bagi manajemen tim. Mereka harus memastikan Veda tetap rendah hati, tetap fokus pada balapan, dan tidak terganggu oleh kebisingan di luar sana. Namun, penguncian kontrak yang dilakukan Honda justru seringkali dianggap oleh fans sebagai penghambat karir sang idola.
Tensi antara keinginan penggemar yang ingin melihat Veda segera di MotoGP dan rencana konservatif Honda menciptakan gesekan di ruang publik. Pihak manajemen harus bekerja ekstra keras untuk menjaga komunikasi agar tetap kondusif. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil dalam manajemen karir Veda bisa memicu kemarahan massa yang masif di media sosial. Veda kini tidak hanya balapan melawan waktu, tapi juga melawan ekspektasi yang tidak masuk akal dari ratusan juta orang. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika perubahan aturan batas usia minimal MotoGP diumumkan. Rencana awal yang sudah disusun rapi oleh Honda tiba-tiba berantakan, memaksa mereka untuk menghitung ulang setiap langkah strategis mereka. Dan tepat ketika semua tampak terkendali, sebuah perubahan regulasi mendadak mengirimkan gelombang kejutan yang menghancurkan seluruh rencana awal Honda. Dampak dan masa depan yang tak pasti. Pada akhirnya, kita mulai memahami mengapa kunci mati itu diperlukan. Dunia balap motor bukan hanya soal siapa yang paling cepat memutar gas, melainkan siapa yang paling pintar mengelola aset. Honda telah mengambil keputusan yang berani dan mungkin kontroversial untuk memproteksi Veda Ega Pratama dari predator di pedok. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi antara loyalitas korporat dan ambisi pribadi seorang atlet. Ultimatum telah diberikan oleh Tokyo. Veda akan menjadi bintang besar berikutnya, tapi dia harus melakukannya dengan cara mereka. Tidak ada jalan pintas, tidak ada intervensi luar. Strategi ini akan menentukan apakah Veda akan menjadi legenda pertama Indonesia di kelas utama MotoGP atau justru menjadi korban dari peperangan birokrasi dan ego pabrikan besar. Pedok kini hanya bisa menunggu dan melihat. Apakah sangkar emas ini akan melahirkan seorang juara atau justru memadamkan api bakat yang sedang membara? Tensi tidak akan pernah turun. Setiap sesi latihan, setiap kualifikasi, dan setiap manuver menyalip yang dilakukan Veda akan dianalisis di bawah mikroskop oleh para bos di Jepang dan rival-rival di Eropa. Kontrak sudah ditandatangani, segel sudah dipasang, dan gerbang garasi telah dikunci. Kini, beban pembuktian ada di tangan sang remaja. Veda melangkah keluar menuju lintasan, mengenakan perlengkapan balapnya, dan menaiki motornya. Di balik helmnya, hanya ia yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan tentang semua penguncian ini. Namun satu hal yang pasti, saat lampu merah padam, kontrak tidak lagi berarti. Hanya ada dia, aspal, dan kecepatan. Dan di saat itulah, seluruh dunia akan tahu apakah Honda telah membuat keputusan terbaik dalam sejarah mereka atau kesalahan terbesar yang akan mereka sesali selamanya.